Selamat siang, Pak Petani Milenial. Assalamualaikum. Hai. Pas dulu kita. Assalamualaikum. Bersama lagi ketemu dengan Banana Bape, Babin Pioner. Nah, kita sekarang di tempat lokasi petani milenial kita, namanya Mas Habib, yang sangat luar biasa. Inovasinya berani berspekulasi. Ini lihat deh sana ya. Ini semuanya tadinya tanaman pisang Cavendish yang sudah menghasilkan, tapi beliau ini pengen berinovasi, mencoba dengan jenis tanaman baru yang namanya nih jambu krista. Jambu krista yang beliau kembangkan sendiri. Jadi di sini tadinya kopi dengan Cavendish cabutinya. Alhamdulillah, sementara informasi sekitar baru berumur 1 tahun. Nah, disinilah hasilnya. Mari pemuda milenial Desa Gedung Suryan, Kecamatan Gedung Suryan khususnya, berani berspekulasi ikut dengan Pak Habib yang luar biasa. Mantap. Dan lokasi ini bertempat di Dusun Talang Panjang. Dusun Talang Panjang, di atasnya sana itu yang namanya Temyangan Hill, negeri di atas awan. Nah, silahkan untuk para pariwisata, wisatawan lokal, walaupun mancanegara, silakan sepulang atau mau pas naik ke Temyangan Hill, silahkan Anda berdestinasi wisata buah. Di sini ada jambu pista merah, ada juga kates atau pepaya. Nah, sekarang ayo mari kita ke sini, kita tanya-tanya kepada yang punya supaya biar mantap, nggak salah paham, biar nggak salah. Mas Habib, nah nih sebelumnya dikenalkan dulu, biar supaya warga kita khususnya Kecamatan Gedung Suryan biar terpapar dengan kreativitas terobosan yang berani benar spekulasi perubahan, sehingga nanti akan meningkatkan perekonomian negara biar pulih. Silahkan dikenalkan, namanya Anda siapa? Ya, nama saya Muhammad Habibullah. Saya asli kelahiran wilayah Lampung Barat, khususnya Talang Panjang 2. Saya ada inisiatif yaitu membudidaya jambu kristal untuk merubah perekonomian yang selama ini terpuruk. Karena sekarang dari hasil panen, mulai dari kopi dan panen lainnya seperti buah-buah lainnya, pisang, itu sekarang masih agak hancur dalam pemasarannya. Makanya saya mulai berinisiatif belajar memulai membudidayakan jambu kristal ini. Ya, alhamdulillah ini udah ada tanaman sekitar 1.200-an lah. Udah mulai belajar produksi dari penanaman tahun Januari tahun kemarin. Udah ada tahun 2021 ya. Nah, 2021 udah mulai belajar. Ya, alhamdulillah bisalah buat beli-beli susu anak. Wah, luar biasa. Jadi boleh kita tanya sekarang, kita interview, kita interogasi biar jujur, biar gak salah paham ini. Jadi Mas Habib ini, nah ini hasil panennya. Baru 1 tahun sudah menghasilkan. Ya Allah, luar biasa milenial kita ini jambunya krista. Gak kalah kok dengan yang di tempat-tempat lain ini. Nih cara perawatannya glowing nih glowing. Ya, alhamdulillah bisa buat seperti darah tinggi, kita musuh jambu ini. Ini DPL kita berapa sini? Data DPL kita 800-900-an lah. 800-900. Nah, DPL kita. Nah, sebelumnya gini, ini Mas Habib, ini kok bisa sampean ini berani berspekulasi dari kopi sama pisang Cavendish, ini kok dicabutin terus bisa kayak gini? Itu tadinya itu dari mana itu? Apa pemikirannya, terus pasarnya kita ini gimana? Namanya nanti kan warga itu selalu kadang-kadang kepengen ikut-ikutan nih, namanya petani. Saya memahami, mungkin sampean pas pertama dicabutin kopi, mungkin pisang ditebang, mungkin sangkanya sampean ini wong gemblung, wong edan. Ya emang, ya kan? Iya seperti itu pertamanya saya kan. Pertamanya dibilangin orang kok tanaman kopi bagus kok dibongkar. Ya karena nggak sesuai sama perawatannya yang di kopi, Pak.
mohon maaf kalau kita perawatan kopi dari mulai perawatan segala macam itu menghabiskan dana sekitar 10-an lah. 10 juta dalam 1 tahun ya. Dalam 1 Dan itu tahun. menghasilkan kalau kopi itu Paling 20 juta, 20 juta. 25 juta. Potong modal paling sekitar 7 juta dalam 1 tahun ya. Nah, sekarang Anda berspekulasi kayak gini, ini pertamanya dari tanam sampai berbuah, ini kan sekitar 1 tahun ini ya, belajar buah inilah ya. Nah, ini harga ini dihargai sampai di petani di sini, dibeli tengkulak, itu berapa per kilo ini? 15.000 sekarang. 15.000, wah luar biasa, alhamdulillah. Dan terus dalam 1 tahun ini sekarang ini kira-kira baru tahap belajar buah ini mengeluarkan atau bisa dihasilkan produksi itu sekitar berapa kilo ini? Dalam 1 minggu lah. Dalam 1 minggu kadang masih 20 kilo, 40 kilo, nggak mesti sih Pak. Alhamdulillah minimal 20 kilo ya, artinya 2 kali 15. 30 kilo, 40 kilo itu udah positif. Standarnya 30-40 kilo ya. Ya artinya kalau 15.000 itu ditaruh dikali 4. 15 berarti Anda itu masih bisa mengusulkan dalam 1 minggu 600.000. 600.000 dikali 4. 6 dikali 4 berarti 2.400.000. Wah, sampai udah kayak gawe nih hasilnya ini. Ya. Dalam per bulan ini baru belajar ini. Baru belajar. Dan terus pasar sampean ini gimana cara pemasarkan ini nih? Biar supaya petani itu jelas pasarnya. Insya Allah nanti bisa bergabung dengan Mas Habib sebagai mentornya, ngajari mungkin dari pengolahan tanah, dari pengadaan bibit, sekaligus pemasarkan. Karena petani ini pengennya itu berubah tapi pasarnya jelas. Itu gimana kira-kira? Untuk saat ini lokal-lokal sini aja udah ada yang ngambil, udah ada yang masarin. Tapi kalau nanti udah produksinya udah maksimal, nanti itu ada yang bagian pengambilan sendiri. Nah, dari seseorang lah, intinya dia yang memboking semua buah ini. Oh, istilahnya mau diambil, diborong atau dikontrak atau kerjasama atau gimana itu? Intinya kerjasama. Untuk pemasarannya. Kerjasama sama seseorang. Nanti dalam jangka waktu seumur hidup Pak Nanyan ini nanti dimasukkan mungkin buat ngisi entah di perusahaan entah di mana sama toko seseorang itu tadi. Yang jelas sudah ada marketnya. Untuk sementara ini kan kita belum sanggup ngirim karena kita mulai belajar buah, masih mau mulai belajar buah. Cukup habis di lokal sini aja. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Habib. Mudah-mudahan sampean petani milenial yang ada di Kecamatan Gedung Surian, tepatnya di Desa Trimulyo, di Dusun Talang Panjang, mudah-mudahan menginspirasi kepada pemuda-pemuda yang lain supaya pemuda penerus bangsa jangan malu jadi petani. Karena petani ini luar biasa. Kalau dirawatnya benar, pupuknya cukup, pasarnya jelas, insya Allah petaninya makmur, pedagang tersenyum, ekonomi negara pulih. Jadi silakan untuk guys, kawan-kawan di luar Lampung Barat, kalau enggak se-Nusantara Indonesia Raya, Anda mau bergabung, silahkan mampir sambil ngopi tempat Mas Habib milenial kita ini yang sangat luar biasa. Ada kopi ada, khusus kopi olahan kopi apa aja ada. Itu masih saudara juga bikin pengolahan kopi. Wah, jadi sehingga sini nanti ada buah durian juga ada. Sehingga nanti diramaikan, tolong untuk siapa yang mau bertamasya di Temyangan Hill sebelum naik silahkan mampir di destinasi wisata Jambu Krista Merah di tempat Mas Habib ya. Setelah pulang bisa dibawa oleh-oleh pulang. Nah, sambil belajar nyantai bisa lihat cuaca kita yang dingin sekali kayak gini. Jadi silahkan untuk penikmat wisata di Temyangan Hill silahkan mampir. Sebelum di tempat parkiran Temyangan Hill, rumah beliau ini sebelah kanan, dan di belakang rumahnya ini pas yang jalan rumah, pas belakang rumah itu disinilah perkebunan yang namanya Jambu Krista. Nah, itu bisa dilihat di ini. Oke, terima kasih saudara-saudara semua. Mohon
untuk bagi pemuda, khususnya kami di Kecamatan Gedung Suryan, tertarik belajar dengan Mas Habib, kita siap menjembatani. Terima kasih guys. Selamat siang. Salam Babin Pioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.